Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan Gereja Toraja Gunung Putri. Selamat berjumpa dalam renungan harian dan doa bersama pagi ini, Jumat 30 Juni tahun 2023. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus memberikan kita hari yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan dan perlindungan yang telah Engkau nyatakan kepada kami, sehingga kami telah diberi anugerah hari baru pada pagi yang indah ini ya Tuhan. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai landasan dan kekuatan untuk kami dalam menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Curahkan sukacita, kegembiraan, dan damai sejahtera dalam kehidupan yang akan kami jalani hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini adalah dari kitab Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-19. Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-19. Begini firman Tuhan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu, sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada dua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Demikian bacaan kita pagi ini. Dan tema renungan kita adalah Tuhan menyediakan. Puang Umpadeni. Saudara-saudara, keintiman dengan Tuhan membuat manusia menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sandaran kehidupan. Hal ini menjadi nampak dalam sikap yang tidak terikat pada apapun, bahkan apa yang paling dianggap berharga. Inilah iman Abraham, sebagai bapa yang telah menjadi saksi iman sejak purbakala. Dalam menjawab perintah Tuhan,
Abraham tiba pada momen kritis. Ishak harus dibunuh, sehingga ibadah korban bisa dilakukan. Mengapa Allah memerintahkan sesuatu yang tampak tidak masuk akal ini? Bacaan kemarin sudah jelas. Allah mencoba Abraham. Kejadian 22 ayat 1. Mencoba di sini dalam arti menguji, yakni menguji iman Abraham. Yang paling mengherankan adalah respon Abraham di mana dia menjalaninya tanpa keraguan. Abraham mengelurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat yang ke-10. Tentu sikap ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja atau spontanitas, melainkan sebuah sikap yang lahir dari iman Abraham yang sepenuhnya sadar bahwa hidupnya dan semua yang ia miliki berasal dari Allah, termasuk Ishak, sang anak tunggal yang dikasihinya. Jika Tuhan meminta, apa hak Abraham menahannya? Dalam hal ini, Abraham lolos tes. Sampai-sampai 2 kali Allah melalui malaikatnya mengulang perkataan yang sama. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat yang ke-12 dan 16. Sebagai gantinya, Tuhan menyediakan domba jantan, sehingga ibadat korban tetap dapat dilakukan. Dalam menjalani kehidupan, terkadang kita menghadapi ujian-ujian iman dalam berbagai bentuk. Ada yang ringan, ada yang berat. Tidak jarang kita dituntut untuk kehilangan atau merelakan apa yang berharga yang kita miliki demi tetap beriman. Dalam situasi demikian, keputusan apa yang akan kita ambil? Bagi orang yang tidak kehilangan iman dalam situasi apapun kepadanya, berkat Tuhan akan disediakan. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Untuk melanjutkan kegiatan dan aktivitas kita hari ini, mari kita minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, Tuhan yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu pagi ini. Kiranya firman-Mu ini menjadi suluh dan terang dalam sepanjang kehidupan kami hari ini. Curahkanlah kekuatan, sukacita dan damai sejahtera, sehingga apapun yang kami lakukan pada hari ini, semuanya dapat berjalan dengan baik di dalam tuntunan Tuhan. Dalam aktivitas kami ya Tuhan, baik dalam pekerjaan kami, dalam kegiatan pendidikan kami, dalam kegiatan sebagai ibu rumah tangga, atau apapun tugas, peran, dan tanggung jawab kami. Kiranya semua itu dapat kami jalankan dengan baik, dalam genggaman dan penyertaan Engkau ya Tuhan. Ya Bapa, ajar kami dalam menjalani hari untuk senantiasa berbuat kebaikan. Ketulusan dan kesetiaan hanya pada Tuhan saja yang akan berikan kami menjadi hidup lebih baik hari ini. Kami juga berdoa untuk kami semua yang dalam pergumulan, baik yang sakit, yang dalam kelemahan, yang masih dalam keterbelengguan dosa. Lawat kami semua Tuhan. Kami percaya hanya Engkau yang dapat memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kelepasan bagi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi kami yang mempunyai rencana-rencana dalam kehidupan kami, baik rencana pekerjaan, pendidikan, atau apapun yang kami rencanakan Tuhan.
biarlah itu semua Engkau berkati, sehingga rencana kami dapat kami wujudkan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan saja. Segala harapan dan permohonan hanya kami serahkan ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Inilah syukur kami, inilah permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan dan renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.